Perjuangan Indonesia untuk menuju Piala Dunia akan berlanjut ke ronde 4. Setelah menuntaskan ronde ketiga, JICS dihadapkan pada dua lawan berat. Irak dan Arab Saudi akan jadi rintangan paling berat timnas untuk melangkah ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nasib Indonesia kini bergantung pada pelatih juga para pemain. Nah, untuk ronde 4 nanti rasanya akan ada pemain-pemain pembeda. Mereka akan jadi kunci yang bisa mengantar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Starting level list kali ini telah merangkum 7 pemain kunci timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia. Siapa kunci paling penting timnas? Mari simak bersama. Marcelino Ferdinand. Di antara gempuran pemain keturunan, Marcelino Ferdinand mampu bertahan. Statusnya sebagai pemain tetap timnas Indonesia tak pernah tergantikan. Kemampuan pemain kelahiran 9 September 2004 membuatnya selalu jadi pilihan, baik di era Sinteyong maupun Patrick Kluivert. Sebagai salah satu talenta lokal, Marcelino adalah sebuah kebanggaan. Performa impresif telah mengantar Lino ke klub kasta kedua Inggris, Oxford United. Jebolan Akademi Persebaya Surabaya ini sudah mengenyam kultur sepak bola Eropa setidaknya selama 2 tahun kebelakang. Terkhusus di timnas, Lino terkadang dicap egois. Namun kehadirannya di sektor serang sejatinya memberi sebuah warna. Seperti saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi, Marcelino kerap tampil sebagai clutch player. Tipikal seperti inilah yang dibutuhkan untuk laga seketat round 4 nanti. Lewat kontribusi brace ke gawang Saudi, Lino juga harusnya sudah familiar dengan The Green Falcon. Marcelino juga tercatat sudah 2 kali dimainkan di laga kontra Irak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memasukkan pemain yang satu ini sebagai pemain kunci round 4 nanti. Emiliano Jonathans. Resmi dinaturalisasi pada 3 September 2025, Emiliano Jonathans langsung jadi perbincangan hangat. Sosoknya hadir di saat yang tepat. Indonesia sedang butuh tambahan tenaga di lini depan setelah Ole Romani kemungkinan besar tidak bisa tampil di round 4. Jonathans mengaku sudah lama berbicara dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Di laga uji coba kontra Taipei, Jonathans membuktikan kalau minat Kluivert terhadap dirinya sangat beralasan. Pemain Utrecht ini tampil begitu eksplosif. Ia catatkan 1 triple sukses serta 2 shots menurut catatan lapang bola. Di round 4 nanti, mengingat lawan Indonesia adalah 2 negara Timur Tengah, Indonesia butuh pemain cepat non-eksplosif. Inilah saat yang tepat memainkan Emiliano Jonathans. Pemain keturunan Depok ini bisa menjadi pembeda lewat kecepatan serta tusukan-tusukan berbahayanya di area penalti lawan. Tom Hai. Usia memang tak lagi muda. Main 90 menit penuh juga bukan ide yang bagus untuk dirinya. Namun bukan berarti Tom Hai layak dikesampingkan. Julukan The Professor yang disematkan hadir untuk sebuah alasan. Indonesia butuh umpan-umpan terarah dari Hai untuk memecah pertahanan Irak dan Saudi di round 4. Melansir laman FotMob, selain mencetak 2 gol, Hai juga punya kontribusi tinggi dalam skema build-up alias bangun serangan timnas. Hai catatkan 2 umpan kunci, menciptakan 15 peluang, serta mengirim 56 long ball sukses. Ini jadi catatan menarik jelang petualangan Indonesia di round 4. Di era Sinteyong, Indonesia memainkan skema direct yang melewati midfielder Arab Saudi. Skema ini cukup sukses karena Indonesia tidak perlu terlibat duel fisik yang kemungkinan tidak akan dimenangkan di area tengah. Nah, untuk memainkan skema semacam ini diperlukan pemain berakurasi tinggi seperti Hai. Hai juga bisa mengatur tempo permainan supaya ritme anak asuh Patrick Kluivert bisa tetap terjaga. Joey Pelupessy. Dalam sepak bola modern, tim yang kuat biasanya memiliki tandem ideal di area tengah. Untuk itulah Joey Pelupessy hadir ke skuad timnas Indonesia. Kehadirannya di area tengah memberi keamanan ekstra buat Hai yang tidak terlalu bagus dalam skema defensif.
Pemain berusia 32 tahun menampilkan performa gemilang di dua laga yang sudah ia mainkan selama berkostum merah putih. Aspek defensif menjadi ciri paling menonjol dari permainan Pelupessy. Potmop mencatat, Pelupessy punya presentase kemenangan duel darat 66,7% dan presentase kemenangan duel udara sebesar 75%. Di laga kontra Bahrain dan China, Pelupessy menjadi jangkar di area tengah. Ketika Tom Hai naik, Pelupessy menjadi filter pertama serangan lawan. Profil seperti ini membuatnya penting di round 4 nanti. Clifford mungkin akan memakai skema permainan yang meminimalisir duel di area tengah. Tapi, kalaupun duel itu terpaksa terjadi, Pelupessy siap meladeni lini tengah Irak dan Arab Saudi nanti. Jay Isis. Kehadiran Jay Isis dari awal menjadi upgrade paling besar untuk timnas Indonesia. Setelah menambah satu gerbong pemain serang, PSSI akhirnya menghadirkan Isis sebagai pelindung sejati area pertahanan. Isis membuktikannya dengan performa solid selama membela Indonesia. Potmop mencatat Isis punya kontribusi besar di area pertahanan timnas. Pria keturunan Semarang ini memenangkan 40 duel darat serta 21 kali memenangkan bola udara. Isis 13 kali melakukan blok, 12 kali melakukan intercept, serta 5 kali melakukan recoveries. Ini menjadikan sang kapten figur penting penghalau serangan lawan. Kualitas Isis adalah kualitas Serie A. Musim lalu ia tampil reguler untuk Venezia. Musim ini performa apiknya telah membuat klub Serie A lainnya Sassuolo kepincut. Isis tentu sudah hafal bagaimana caranya meladeni duel fisikal yang intens. Di Serie A, duel-duel semacam itu adalah santapan sehari-hari. Untuk itu, Isis dipastikan akan jadi kunci supaya gawang Indonesia tetap aman di round 4 nanti. Emil Audero. Emil Audero mencatat debut untuk timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Gawangnya bobol 6 kali di pertandingan tersebut. Namun, terlepas dari beberapa kali jalannya dirobek Samurai Biru, performa Emil secara keseluruhan mengesankan. Sejak saat itu, Emil tak pernah lagi membiarkan gawangnya digagai lawan dalam 2 pertandingan terakhir. Potmop mencatat statistik menarik. Laman yang satu ini mencatat, Emil punya karakter kuat sebagai seorang pemenang duel udara. Persentase duel udaranya ada di angka 91%. Artinya, kalau Arab Saudi atau Irak banyak memainkan bola atas, maka Emil akan sangat siap. Agustus kemarin, FC Dallas mengabarkan kalau Martin Paes sedang menjalani fase pemulihan cedera. Tidak ada detail pasti kapan Paes bisa bermain lagi. Tapi, andai kata Paes tidak bermain, Patrick Clifford tak perlu banyak risau. Gawang Indonesia kemungkinan besar aman di tangan Emil Audero. Bertahun-tahun mengecap pengalaman di Serie A, Emil mempertontonkan aksi impresif di bawah Mister. Masih lekat diingatan bagaimana Emil melakukan 4 penyelamatan ketika timnya Cremonese menekuk AC Milan di Giornata pertama Serie A akhir Agustus lalu. Kalau penyerang Milan saja bisa ia taklukkan, maka Irak dan Arab Saudi harusnya juga bisa ia hentikan. Mauro Silstra. Sorotan paling besar tentu akan tertuju pada Mauro Silstra. Kehilangan oleh Romani telah memaksa Patrick Clifford memasukkan Silstra ke tim senior. Penyerang FC Volendam itu praktis diharap bisa menambah daya gedor Indonesia di tengah ketiadaan Ole. Di musim 2025-2026, Silstra belum sekalipun tampil di tim Volendam senior. Namun catatannya di tim junior cukup mengesankan. Pemain berusia 20 tahun telah berhasil mengemas 17 gol dari 21 laga menurut catatan Transfermarkt. Clifford telah memberi Silstra kesempatan bermain selama 26 menit di laga uji coba kontra China Taipei. Catatan striker yang mengenakan nomor punggung 13 belum terlalu mengesankan. Lapang bola mencatat ia memperoleh 1 kesempatan emas. Namun, 1 kesempatan emas itu terbuang menjadi shot off target. Laga uji coba kedua melawan Lebanon tampaknya akan jadi ajang pematangan taktik Clifford terutama dalam menguji efektivitas Silstra. Perannya mungkin belum begitu mencolok di laga kontra Taipei.
Tapi dengan statistik impresif serta postur yang menunjang, Zylstra bisa jadi pemain kunci di laga kontra Arab Saudi dan Irak nanti. Akhir kata, 7 pemain yang disebut berpotensi jadi kunci penting untuk round 4 nanti. Namun, peran pemain lain juga tak kalah penting. Kerjasama antar pemain serta taktik yang benar-benar matang diperlukan pasukan Garuda untuk bisa meraih mimpi menuju Piala Dunia 2026. Nah, kalau menurut kamu gimana nih football lovers? Sepakat sama nama-nama yang disebut tadi? Atau kamu punya rekomendasi pemain kunci lain untuk round 4 nanti? Komen di bawah ya!